Selamat datang kembali di konten podcast Kesenjangan Sosial. Dan kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang cocok untuk mengcounter dua miskiner kita yang mendapat predikat orang miskin ini dianggap hiburannya adalah berhubungan seks. Ini bukan saya yang ngomong, tapi di masyarakat beredar seperti itu. Makanya orang miskin banyak anak katanya nggak bisa meredam katanya. Dan bintang tamu kita kali ini adalah, tepuk tangan buat Dr. Boyka. Terima kasih. Apa kabar Dr. Boyka? Baik, alhamdulillah. Jadi di podcast ini Dr. Boyka akan berdebat dengan dua orang miskin jadi yang katanya ada stigma masyarakat nih dokter. Iya. Orang miskin tuh katanya hiburannya berhubungan intim katanya. Gimana dok menurut dokter? Ya benar, karena untuk berhubungan intim itu kan nggak usah bayar wahana-wahana. Iya kan? Tinggal matiin lampu ya kan? Tinggal matiin lampu aja, nggak usah bayar masuk-masuk biaya apa-apa ya begitu aja, murah meriah ya. Tapi ya itu masalahnya. Jadi karena mereka juga tidak mau ikut keluarga berencana, maka anaknya ada yang sampai 10, 11. Nah itu yang membuat ya artinya mereka akan makin miskin lagi, gitu loh. Karena dengan banyak anak itu mereka ada yang nggak sekolah, ya. Mereka juga akhirnya juga mereka juga menjadi anak-anak yang bandel atau tidak terkontrol. Ya seperti itu. Benar nggak Bu Citra? Anak saya, alhamdulillah sih saya mah udah KB, cuman jebol. Kenapa itu dokter? Kok KB itu bisa jebol? Jadi gini, setiap KB-nya ibu ikut-ikutan orang atau memang sudah dikasih pengetahuan? Dulu sih waktu awal-awal belum tahu kan parenting, kan kesini ke 1, kedua, ketiga, pas udah kesini udah mulai ngerti. Iya itu pakai apa, spiral. Ya, jadi memang spiral itu dari 100 pengguna spiral itu biasanya akan hamil. Ya, jadi hamil dengan spiral, tapi sebenarnya nggak masalah hamil dengan spiral. Nah, oleh karena itu edukasinya mesti cukup kuat. Karena beberapa kan Mang Didi kan mungkin pernah dengar, kalau pakai spiral kan nanti ada benangnya ntar kerasa. Sebenarnya enggak ya. Iya katanya ada yang nyundul-nyundul. Enggak, siapa emang nyundul? Emang bola. Tapi bola tuh nyundul. Jadi bukan nyundul, dia itu benangnya memang keras. Tapi zaman yang sekarang spiral yang terbaru ini dia terbuatnya dari kenur yang tipis sekali sehingga nggak terasa. Jadi memang harus mereka itu ikut keluarga berencana bukan karena apa-apa, selain mengurangi kesenjangan tadi, kesenjangan sosial yang kata Tretan bilang, tapi juga adalah untuk anak kalau sedikit kan beda dengan anak yang banyak, iya kan? Betul nih, nenek saya kan anaknya 12. Terus sekarang anak saya 5, kan setengahnya sudah separuhnya. Tapi separuhnya pun masih kebanyakan. Masih kebanyakan ya. 2 anak cukup laki atau perempuan, itu semboyan kita. Karena dengan 2 anak pertama juga ya, selain itu adalah ibunya juga kalau 5 kan yang namanya rahim kayak balon. Uncup, kecil. Akhirnya kan buat suami juga jadi kagak enak. Nah udah kagak enak kan orang-orang di kalangan sosioekonomi lemah kan mereka ya kawin lagi aja. Ya pantesan. Nah makanya ada yang namanya family love. Wah. Apa tuh? Apa itu? Saya udah kabur. Bener udah ditinggalin. Makanya sekarang sebenarnya dulu kalau Mpok Citra nih sudah pakai family love ini isinya bisa ngencengin lagi, ngurangin lendir. Jadi yang udah kalau lem power glue nggak bisa. Nggak bisa. Power glue lah bukannya makin ini kagak bisa masuk nantinya, ya kan. Jadi family love ini kayak kapsul, ya isinya kan produk family love ini sebenarnya terinspirasi dari kampung halamannya Tretan, itu dari Madura. Oh dari Madura. Itu jadi kapsul ada ini pot-potnya. yang pot-potnya ada, sirinya ada, gambirnya ada 26 lah. Itu campurannya yang bisa membuat wanita yang berlendir sampai suaminya biar kagak lari gitu, kayak Mpok Citra ditinggalin ya pakai begini gitu loh. Kan sedih kan kalau boleh dibagi itu. Boleh nanti boleh ya.
Terlambat tapi Anda. Udah lambat, udah keburu kabur. Jadi buat perempuan-perempuan ini juga yang namanya family love ini memang untuk menjaga ya keputihannya berkurang kan enak. Karena jangan sampai empok mungkin kabur karena Kan suaminya bisa bilang dielap dong. iya tapi kan maksudnya bisa peret Oh, lagi. langsung dari dalam. Iya. Mungkin suaminya bilang, nih Mpok Citra udah kayak jalan tol blong aja gitu. Anjir, di roasting dok. Dan ini udah cukup lama ya kita buat ya itu untuk membantu mereka-mereka yang menginginkan kesehatan organ intimnya gitu loh. Oke, jadi Po Citra ini kan sudah berusaha waktu itu pakai KB dan lain-lain. Ya. Terus katanya waktu itu KB-nya suntik juga sempat. Suntik. Cuman memang kesalahan kita kan kadang yang pil Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu kan kayak Ya. bosen. Terus suntik juga kayak pantasnya bolong-bolong dok. Ya tiap enggak ada bulan. lah bolong-bolong lo pikir pantat monyet bolong. Gak ada pantat bolong disuntik itu. Tiap bulan dong. Ya kan ada suntik yang 3 bulan sekali. Terus kan saya kan komplain kenapa sih nggak lu aja yang KB gitu yang Nah, laki-laki. itu benar KB itu. cowok ya? Kenapa lu aja sih yang KB gue udah ngelahirin, gue udah bunting, gue Ngurus nyusuin, anak, ngurus kerja. anak, ngurus kerja lagi. Kenapa nggak laki ya? Itulah yang sebut dengan KB Vasektomi ya? vasektomi. Oke. Tapi di Indonesia memang belum populer. Kalau di India di mana-mana sih udah populer tuh cara KB dengan vasektomi itu. Yang lakinya cuma diikat doang, seksnya bagus, semuanya bagus, cuman nggak keluar yang namanya bibit begitu aja. Tapi kalau cairan tetap keluar nggak koplong ya? Keluar, cairan keluar sama. Cuman kalau akuarium nggak ada ikannya gitu. Oh, nggak ada ikan ya. Ya. Iya. Berarti kalau dokter sendiri solusi KB buat orang miskin nih. Ini kan banyak protes nih. Suntik takut bolong. Kalau saya selalu mengatakan spiral memang paling bagus. Oke, Ya spiral. pertama dia itu dipasang sekali, udah nggak usah kalau ini kan kalau yang pil kan tiap hari selalu bosan. Tadi dibilang pantat gue disuntikin tiap bulan rasanya bolong. Itu kan semua kan keluhan-keluhan. Nah kalau spiral kan kalau pengen lagi punya anak tinggal ke bidan, kemudian atau ke puskesmas dicabut aja langsung. Dia bisa hamil lagi. Bisa Dan yang dicabut. namanya pil-pil itu kan mengandung hormon. Ya hormon itu kadang-kadang bikin gemuk, kadang-kadang bikin Muka flek. pipinya ngeflek dan seterusnya. Jadi paling bagus udah spiral. Spiral. Bukan hanya untuk orang miskin, untuk orang kaya juga spiral mas sekarang Oh, udah. oke. Cuman mungkin beda harga ya. Oh ada Kalau- rate-nya nih. Ada spiral-spiral yang memang kayak Oh yang nyundul yang murah kali dok. enggak. Yang nyundul ataupun yang itu sama ya, artinya kayak IUD yang sekarang itu kan ada spiralnya yang bentuk Saya kayak dijepret karet katanya. ada yang bentuk kayak kaca cik, ada Oke. semuanya hampir sama. Di Indonesia tuh Kaperti juga udah bagus. Ada yang mungkin lebih bagus Novati, ada lagi Minerma. Oh, Itu lebih banyak. merek-mereknya lebih tinggi lagi. Belum, Po Citra belum waktu suaminya kayak apa? Kayak dijepret Kan karet. waktu itu saya sempat pakai spiral, tapi kata dia nggak enak, katanya kayak dijepret karet. Bilang emang ketepel gitu. Jepret. Enggak dijepret. Karena sekarang spiral itu sudah mulai yang bagus Yang loh. Nggak bagus. kerasa. Iya. Berapa harganya dok? Yang Kalau paling murah? kalau dipakai BPJS ini Gratis? gratis. Oh, Ya. Kita aja gratis. Novate pakai aja yang Kaperti itu gratis gitu loh. Yang bentuknya T ya. Ya bentuknya T. T. Yang terbaru tuh udah nggak kerasa itunya benangnya. Oke, jadi tidak ada lagi alasan orang miskin Alasan ya. yang menonton Buat ini. orang-orang yang saya nggak tega kalau orang miskin. ya. Gak apa-apa Ngomongnya. dong ya. Saya bilang nggak sosioekonomi rendah itu ya. Sama aja dok, ini lebih halus Sabar. Ini udah paling halus. Udah paling halus itu. Jadi bisa menggunakan spiral yang Kaperti dan bisa dibantu oleh BPJS. Langsung aja saya mau ikut KB BPJS itu membantu itu semua dan BPJS ini kan banyak menolong untuk orang-orang miskin. Bener kan? Betul, saya Bener banget. itu 5 anak BPJS semuanya. Semuanya. Hidup BPJS. Ya tapi jangan sampai 5. Makanya aku juga usul ke Tuh. BPJS. Kalau bisa jangan banyak-banyak ditanggungnya. Gitu loh. Berarti Karena 2 kasihan aja juga. cukup ya? 2 atau 3. Setelah Tuh, itu mesti 2. nanggung sendiri. Karena dengan begitu juga kita tidak mendidik masyarakat. Benar. Gitu loh. Masyarakat bayar aja BPJS. Malah dengan makin banyak anak. Ibunya makin mudah sakit. Anaknya makin mudah sakit. Karena anak-anak itu gak keuruskan. Yang satu nanti ingusan, yang satu cacingan, yang satu kena kutu dan segala macam lah ini penyakitnya. memang khas penyakit orang miskin tadi. Cacingan, kutuan itu adalah
wabah di rumah aja. Sorry mengganggu videonya bentar. Mau ingetin aja buat anak kos yang suka begadang, main Mobile Legend, asam lambung Anda naik, dan ditambah Anda ngopi and chill di kuburan nanti Anda. Jadi buat teman-teman yang punya asam lambung, stop ngopi, mulai minum susu kambing. Asam lambung aman. Nah, karena mungkin BPJS juga pemerintah ya sudah ditanggung aja semua ya. Tapi paling enggak orang-orang sosioekonomi itu harus berpikir. Kalau gue mau naik derajat menjadi dari miskin menjadi menengah, ya itu tentu saja dibutuhkan pendidikan, Betul. dibutuhkan kesehatan. Nah anak 2 tapi otomatis misalnya ibunya kerja mau yang sekarang saya juga punya yang anaknya 2 ya pernah di puskesmas tapi anak-anaknya jadi sarjana semua karena dia cukup membiayai 2 padahal ibunya cuma tukang lontong sayur, bapaknya kuli bangunan ya seperti Pak Didi ya. Ini kan artinya mereka itu punya cita-cita. Jadi nomor 1 adalah punya cita-cita dulu. Lepas dari jerat kemiskinan. Ubah mindset. Ubah mindset untuk menjadi golongan menengah kemudian menjadi golongan kaya. Anak-anaknya mungkin bisa golongan kaya. Udah syukur sekarang anaknya 12 neneknya. Sekarang jadi 5. Tapi nanti yang anak-anak ini 2. Celpri kata anak saya mak. Celpri. Anak saya Celpri. Celpri kata anak saya. Langsung Oh, bukan idealnya 2. Mau anak yang mana yang dibuat? Jangan Udah sempet dok ada yang mau saya jual dong anak saya. Ya nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu lah. Ibu itu namanya anak itu kan titipan Allah. Kita kan udah bilang anak itu kan titipan Allah ya kita besarkan dengan segala kemampuan kita. Makanya bagi golongan-golongan miskin atau ekonomi yang ke bawah itu tolonglah mereka merencanakan dan kita dibantu loh oleh yang namanya Negara ya? puskesmas, Puskesmas. negara ini gitu loh. Kan negara sebagian besar sekarang kan subsidinya khusus untuk mengangkat orang-orang miskin menjadi golongan yang menengah. Oke, Kang Didi ada tanggapan atau pertanyaan? Paling mundur dulu ke pembahasan awal. Tadi dokter kan bilang bahwa orang miskin memang hiburannya seks doang ya Pak. Dan tapi mungkin mau klarifikasi ini orang miskin dok. santai. Tapi kita tuh melakukan seks ya ketika horny aja, bukan karena butuh hiburan gitu. Kita kalau pengen ke Bali nggak bisa diganti dengan seks. Dengar ya, yang namanya hiburan, kan nggak mau ke Bali, ya kan? Iya. Bukan nggak mau, kemana? nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya kan? Jadinya di situ-situ juga hiburannya gitu. Dan itu selalu horny terus gitu loh. Makanya banyak juga orang-orang yang akhirnya karena keseringan juga. Yang kedua juga mungkin makanannya juga jelek pada orang-orang yang golongan menengah ke bawah ini. Sehingga staminanya juga kurang ya kan? Kelihatan gampang capek, ya kan? Gampang capek. Tapi saya olahraga baru kan, Dok? ya olahraga nggak cukup karena pola hidup sehat biarpun miskin tetap dijalankan. Pantang, lemak, gorengan, santan, gorengan tuh udah deh nggak usah. Aduh, kalau gorengan nggak boleh makan apa kita? Tuh, dokter? jawabannya gitu. Itu lauk dokter, itu lauk. Oh gorengan lauk, gorengan. Tapi kan bisa nggak usah digoreng, tapi Iya, gorengan digoreng. direbus. Oh direbus. Rebusan Dengan jadinya. Itu, denger ya, kenapa BPJS itu sekarang paling banyak habisnya untuk stroke, jantung, gula, kemudian hipertensi karena makanannya begitu, gorengannya banyak. Gorengan itu minyaknya akan menjadi lemak trans, kemudian akan membuat penyumbatan pada pembuluh darah, pada jantung, akhirnya bisa gagal ginjal juga, bisa stroke juga. Udah miskin penyakitnya berat-berat, coba kan susah lah. Ya kan? Jadi yang kita, nah itu tadi mindsetnya yang mesti diubah. Orang kaya sakit kanker dok. Ya, beda jenisnya. Beda jenis. Dengar. Orang kaya sakit kanker tapi jumlahnya sedikit dibandingkan orang miskin. Bayangkan aja BPJS itu yang habis itu 4 itu ya. Diabetes, stroke, gagal ginjal, kemudian jantung, pasang ring dan sebagainya. Orang kaya kanker tapi sedikit jumlahnya dibandingkan dengan nomor sekian pembiayaan BPJS untuk kanker. Jadi juga harus diingat gitu loh. Yang kedua ya tentunya
yang kita harapkan adalah olahraga. Biarpun kita mau udah olahraga. Jadi kuli bangunan Iya, itu juga saya udah tukang cuci olahraga, nih, udah Mak. cuci, Gimana? udah Itu apa. bukan olahraga. Oke, itu bukan olahraga, itu aktivitas Nah. ya. Tapi olahraganya tuh misalnya lari, ya kan gampang ya biarpun di mana-mana itu kan bisa dilakukan olahraga di rumah juga bisa, ya kan. Terus tidur yang cukup. Ya gimana kalau anaknya banyak mau tidur cukup? Iya. Yang satu baru gini nangis, teriak lagi, bangun lagi, bayinya netel lagi. Berantem. Udah pabaliut kata orang Sunda mah. Tapi ya dok kan saya kan gole nih, masa abis ngangkat semen lari dok? Benar. Jalan-jalan aja, jalan Mang aja Didi mungkin. ngangkat semen itu lebih kepada Strength ya. Kalau lari itu kardio. Oke. Kalau itu kan lebih kepada otot. Oke. Ya, jadi kita tetap saja ngangkat semen, terus jalan juga itu oke lah, ya kalau itu cukup gitu loh. Tapi ya tadi, ya kadang-kadang kan butuh stamina juga, ya. Dan makanya dokter bikin juga Wah, nih. wah. Ya namanya. Jangan sampai udah tenaganya habis ngangkat semen, habis nguli, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain di istri udah nunggu, udah kangen, kagak bisa apa-apa. Apa itu solusinya Apa tuh, dok? Namanya Pro-Elki. Pro-Elki itu singkatan dari pro laki-laki sebenarnya. Pro laki-laki. Iya, ini bentuknya kapsul ya. Dan ini semua herbal ya, herbal ada BPOM yang tadi juga Femla itu semua herbal. Dan selalu kalau Pro-Elki ini juga ada foto saya di sini. Wah. Karena ini udah 24 tahun loh. Oke. Saya juga minum. Itu apa ya. khasiatnya dok? Gimana tuh? Khasiatnya agar tetap perkasa, Hmm. keras dan tahan lama. Hei. Anjay. Anjay, tuh langsung aja udah mikir kayak gitu. Karena apa? Karena di masyarakat apapun ya, yang namanya laki-laki perkasa itu dikaitkan dengan kekerasan ya dan ketahan lamaan. Ya, oke kita makan sudah bagus sudah segala, tapi kan hormon kurang, makanya di sini isinya ada purwaceng yang mengandung testosteron. Ya, kemudian ada pasak bumi juga ya, dia untuk membuka aliran darah. Dia juga ada cabai Jawa untuk menambah lebih bergairah lagi. Kan Oke. kadang-kadang udah capek nggak ada gairah, makanya ditambahkan cabai Cabai Jawa ya. ditambahkan juga jahe merah, ya kan? Itu semua sebenarnya makanan tradisional yang kita kemas, ditambah juga ada campuran yang lain. Akhirnya kita kemas dalam satu kapsul supaya praktis. Berarti istrinya minum itu, suaminya Iya. minum ini. Wah, gitu. wah, wah. Beli dua jadi. Kemudian untuk menjaga kebersihannya, biar suaminya kan tetap apa? Wah, suaminya tetap apalagi itu, oke, dokter? Tetap harum. Pengen kan harum kan? Oh. Kalau Saya mau dicium, ini karena sini jemur. jangan dong. Ya jadi ada yang namanya, sebenarnya ini saya bikin tuh tretan untuk para wanita. Saya mengharapkan di setiap tas wanita, apakah dia golongan menengah, kaya ataupun golongan rendah, Bawah. itu harus punya. Kenapa? Namanya infeksi ya. Yang nama infeksi dari jamur, bakteri itu di mana-mana. Mau kita ke rest area, mau kita ke mall, mau kita itu airnya kan nggak bagus. Indonesia kan termasuk airnya tidak Ya. bagus. Makanya dengan menggunakan spray ini kan mengandung ada majakaninya juga, ada sirihnya juga. Kemudian dia bebas alkohol ya, bebas Oh, nggak alkohol ada jadi alkohol. dia halal. Tinggal disemprot, kemudian dikasih tisu beres. Gak usah dicuci pakai air-air yang tidak jelas asal usulnya. Makanya wanita harus menggunakan apa yang namanya Wis Majakani Spray. Nah. Dan dia masuk. Kalau pakai itu bisa dijilmek gak? Bisa apa? Bisa dijilat nggak? Bisa dijilat nggak? Bisa. Maaf ini agak brutal nih. Soalnya emang air di rumah dia kotor Dia ya. dari awal emang udah nggak tahan pengen ngomongin itu. Tapi Kan namanya fantasi orang kan beda-beda. ya, Kali kan makanya nanya boleh aman mau nggak? dijilat, mau dicium boleh. Boleh. Nah berarti Mbak Citra cocok air Anda kan kotor juga di rumah ya. Parah itu mah. Soalnya Ya air, apalagi di kampung airnya, Nah, ya, air sumur. air Kagak dia itu juga jelas. air kotor dari kota Nah, ngalir di itulah. rumah dia. Dan Tapi ini ingat, Bo. semua herbal ya dok ya. Semuanya herbal, Benar. semuanya ada BPOM-nya dan semuanya halal. Wish are you the best. Nih, Iya. Bukan ulang Iya. tahun, bukan ulang produk tahun. ini ya. Kira wish you all the best. Wis itu dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Misalnya kita bandingkan ya dengan katakanlah Brand lain ya. brand lain, maksudnya tuh pil biru, udah tahu kan? Oke. Itu satu tuh 770 itu bisa dapat segini. Yang bisa 2 minggu. Sementara itu kimia.
Butuh pemeriksaan dokter. Butuh juga kondisi jantungnya gimana. Oh pantesan yang itu bang, yang banyak kasus-kasus itu bang. Iya. Nah itu tadi saya juga mengadakan penelitian sendiri sebenarnya. Kenapa kok banyak kasus meninggal gara-gara obat kuat itu orang miskin dok? Iya orang miskin. Pasti di semak-semak, di gubuk, itu di kolong hotel. di kolong BKT. Karena mereka menggunakan beli-beli di warung. Iya, yang murah. Dan dari murah, Di Pramuka, emang ada yang murah. di Pramuka. Yang murah kan pasti di daerah-daerah seperti itu kan ada pil biru. Tapi kan dapatnya dari Cina, dari mana yang nggak jelas. Oh, nggak jelas. Campur dari ada. Cuman harganya murah dan nggak tahu isinya apa, dibikinnya Mungkin apakah dari di rumah-rumah campuran belau, orang biru. dicampurin. Ya nggak tahu dicampur bulao atau enggak mah. Berapa harganya biasa? Karena biasa kan kalau pil biru 160. Di Pramuka saya berapa? Kan sempat jadi Angelo dok. Pak dokter tahu Angelo kan? Iya. Nah itu 30.000 ada dong. Ya 30.000 dapat satu kan untuk begituan kan. Nah itu biasanya memang dari India atau China. Oke. Tapi itu tidak dijamin karena tidak ada BPOM. Oke. Dan kadarnya itu Bu bisa sampai ada orang begitu ngelihat orang jadi biru semua. Ada tuh jeduk-jeduk. Ya, kemudian jeduk jantungnya kemudian meninggal. Apalagi Oke. jantung orang-orang golongan ekonomi rendah atau orang miskin ini kan. Iya kenapa gak ditemukan di hotel-hotel berbintang ya kejadian Karena itu. jantungnya sehat mereka Iya, bro. Karena makanannya udah kayak gitu, jantungnya dipicu begitu, makan pil-pil yang kagak jelas biru yang beli murahan kayak gitu, akhirnya mereka menjadi korban. Matilah di gubuk. Dan dia tidak dilaporkan kan, langsung ini mah udah takdir, langsung dimasukkan ke dalam itu laporan aja ke ini serangan jantung ke RT RW, ya kan? Tapi kan kejadian-kejadian begitu banyak gitu loh. Jadi tolong nih buat orang-orang yang golongan ekonomi rendah atau Orang-orang alias miskin. miskin, orang-orang miskin, tolong jangan tergiur dengan Pil-pil murah pil-pil itu yang ya. murah itu Kenikmatan sesaat. karena kenikmatnya sesaat mati ya udah gitu kalau sudah mati ya sudah Masuk neraka. ninggalin anak. Wah, sabar santai ya, jangan Kenapa? ngejudge. Karena biasanya juga dipakainya sama selingkuhan bukan sama istri. Tuh, itu. Begitu murah lagi ya. Deg-degannya juga kayaknya bukan cuma karena pil doang, karena di semak-semak ya takut ketahuan juga deg-degan dok. Ya, udah deg-degan di semak-semak tambah deg-degan karena minum pil ini hancur dong. Minum pil apa? Pil biru. Ya, berarti jangan ya, Ya. yang murah-murah Jadi kayak gitu. sebenarnya kenapa angka perceraian tinggi juga di kalangan Bawah ya? bawah itu Miskin karena lagi. mereka juga tidak mendapatkan skill untuk hubungan suami istri yang baik betul. ya. Mereka bikin pokoknya ya udah kalau istri kurang perkasa, gue jadi janda juga nggak apa-apa, gue cari aja. Nah kan pikirnya seperti itu, jadi tidak dicari. Saya nggak begitu, justru saya ditinggal dia sama Elsie kan santai. kurang naruh kayak gitu. Berarti LC-nya yang pakai ini. Iya, Elsie aja Elsie-nya minum ini nih. Mungkin minum Femila ya. Dia bandingin kali yang ibu-ibu udah dower ini kagak gitu ya bisa aja. Enggak sih. Iya, Maksudnya iya. jangan sampai kayak begitu. Jadi semua orang berhak untuk mendapatkan kesehatan. Cheat. Masih aja nobar tim yang kalah mulu. Itu dia. Lu juga tumben banget nih ngikut nobar tengah malam padahal. Boleh nobar asal timnya jago. Apalagi gua udah bawa americano. Udah pasti melek gua. Apa gua bilang? Glory King MU. Glory. Asam lambung gua kumat lagi. Asam lambung lu naik. Minum nih. Susu kambing. Emang nggak aneh rasanya? Udah, cobain dulu. Wah, rasanya enak banget lagi. Asam lambung gua langsung reda. Glory United. Kembali lagi ke yang soal orang miskin tadi ya. Tapi kan kayaknya orang miskin banyak anak ini kok yang saya tahu ya kayaknya di media tuh malah orang-orang kaya ini kayak berjuang garis biru. Kayak orang miskin gak ada pejuang garis biru ya? Gak ada, malah harus di stop malah. Kayaknya orang miskin kok gampang dapat anak, tapi orang berada kok malah susah Sampai gitu. ditanya dok katanya ke kiri apa ke kanan gayanya yang nggak tahu tuh jadi. Gimana tuh dok?
angka infertility kita, Ya. yaitu zaman saya masih jadi dokter kandungan, asisten pagi itu sekitar 15 sampai 10 sampai 15%. Sekarang naik ya, baik di angka orang miskin maupun orang menengah, orang kaya naik jadi sekitar 20 sampai 25%, 15 sampai 25% bahkan. Kenapa? Salah satunya ya itu tadi ya. Tapi kalau di miskin jadi-jadi aja banyak juga yang nggak bisa punya anak, cuman tidak terdeteksi, tidak terdeteksi dan tidak terlaporkan. Kan kalau kita melakukan survei, apalagi kalau koran-koran besar kan pastinya tidak langsung ini per telepon dan apa kan orang miskin biasanya nggak punya telepon, nggak punya HP misalnya. Orang miskin gak punya Aduh, telepon. Santai. Biasanya Bukan anda. bukan merendahkan, maksudnya tuh ketika ditelepon kan pasti mereka punya data-data misalnya ya. Kadang-kadang kan nggak tercatat data-data itu. Tapi sekitar sama aja 15-20. Salah satu penyebabnya adalah untuk susah punya anak itu adalah karena mereka pola hidupnya tidak sehat. Mereka yang kedua stresnya berkepanjangan. Stres itu mengakibatkan apa? Telurnya kecil dan sperma gerakannya menjadi lambat. Apalagi kepada orang yang merokok dan minum alkohol. Rokok mengakibatkan spermanya keracunan, jadi bergetar saja tidak bisa bergerak. Sementara kalau dia itu minum alkohol, maka livernya akan rusak, produksi testosteronnya akan jauh berkurang. Nah, makanya kenapa saya selalu mengatakan pola hidup sehat. Nggak kenal itu miskin, menengah, kaya, sama. Pola hidup sehat mesti dijalanin. Pola makan dengan pantang, lemak, gorengan santan, gula terlalu banyak. Kemudian yang kedua juga hindarkan kebiasaan merokok, ya, kemudian alkohol. Yang kedua tidur cukup 7 jam, kemudian olahraga dan manajemen stres. Itu aja selalu diulang-ulang biar mereka ngerti gitu. Di podcast ini juga kesenjangan sosial juga saya ingin mengatakan bahwa kesehatan itu harus jadi nomor 1 gitu loh. Mau gimana, mau anak-anak lihat jadi anak-anak besar punya cucu kan pengen kan. Pasti Citra kan pengen, Pak Citra kan, Mang Diding juga pengen kan lihat anak-anak besar. Makanya atur sekarang pola makannya, atur sekarang untuk menjadi jauh lebih sehat gitu loh. Nah, oke dok. Sekarang Kang Didi ini kan mumpung ada Dokter Boyke, Pak Citra ada yang mau dikonsultasiin nggak? Anda kan seorang janda. Waktu itu saya di rumah dia dok nemu dildo dok. Ada ulekan dok kan. Kok pakai ulekan sih? Dia maksudnya bahasanya ulekan itunya itu. Saya Disensor. dikadoin. Itu beli di mana? Dikadoin sama teman ulang tahun. Bekas lagi dok. Ya. Kalau itu gue rebus dulu dong kalau bekas. Direbus Kayak botol bayi. Itu adalah penggunaan dildo pada janda itu boleh. Boleh ya. Tapi berzina sama orang ya dok ya. Nah, Ya, bener. No. Kita kan sebagai muslim juga kita harus Akmal. memilih Boleh akmal. memilih apa yang terbaik. Jangan ya kalau ini lebih besar dosa jangan dong. Kayak berzina kan dosa. Iya. Kalau pakai dildo kan nggak apa-apa. Iya. Asal jangan artinya keseringan juga Enggak sih ya. dok, jarang. Emang berapa kali? efek sampingnya apa dok kalau keseringan dok? Kalau keseringan jadi kecanduan. Nanti pas kamu nikah lagi dibandingkan dengan dildo, kok laki gua kagak enak ya karena udah kebiasa. Dildo kan bisa bergetar kadang-kadang bisa apa ada baterainya. Kecuali suaminya bisa getar juga. Nah itu yang kita takutkan. Tapi Ya, kalau ya. cuman tadi untuk ya namanya nafsu itu kan fitrah dari Allah ya. Jadi Normal ya, Dok, ya? masih normal aja. Musim hujan lagi. Musim hujan. Tapi tolong jangan menggunakan yang di kampung kan pakai timun. Kalau kayak gini dong. Kalau kayak gini dong. Ya itu kan nggak boleh. Gak boleh kayu-kayu. Kayu nggak boleh. Itu Kita itu asbak bro. Bahaya ini dok ya. Itu bahaya nggak boleh. Ini Kayu bisa tuh nggak boleh. enggak kesusuban sih dok. Udah di Plitu, udah di Perni. Ya tiap biarpun di klitur itu kayu dan kayu itu tidak bisa menggantikan ya. Kalau karena kan Timun tidak bahaya. sekeras kayu kan Iya, Mr. P kalau itu. itu sih Jadi silikon. kalau Mr. P yang dildo itu yang silikon memang silikon. sudah diatur kekerasannya sesuai dengan mirip lah dengan Oke. pada Jadi pria. secara Bang Didi. kesehatan masturbasi itu nggak apa-apa. masih boleh. Tapi- Apalagi pada duda, pada Duda. janda.
Saya kan kebetulan kuli bangunan dok. Ya laki-laki kan suka masturbasi. Nah masalahnya kuli itu tangannya kasar dok. jadi kayak baret-baret dok. Udah pakai amplas ya bagaimana? Iya kamu kalau merasa tangan kamu kasar untuk masturbasi takut baret-baret pada kuli ya. Itu bisa menggunakan sarung tangan. Kan banyak sarung Sarung tangan. tangan kuli Harganya juga. juga cuma 5.000. Sarung tangan latex maksudnya? Sarung tangan Nah, latex. Jadi oh. kayak orang pakai kondom. Tapi kan jadi nggak kasar kena ke situnya. Kamu beli aja itu bisa dipakai berulang-ulang. Cuci lagi pakai sabun. Pakai lagi menolong orang simpan, akhiran. dijemur. Gitu loh. Daripada Mr. P-nya baret-baret gara-gara kena kena Semen. serutan, kena apa kulit kan. Gitu loh. Jadi itu tadi berpikir untuk sehat tuh apa? Gue baret-baret nih kalau gue pakai tangan gue asli. Ya gue selubungin pakai apa? Pakai sarung tangan. Beli di mana? Di apotik paling 5.000. 5.000 Ya, Dok, berkali-kali. Di Bisa tukang dipakai bangunan tuh sampai kayak ada semacam pengetahuan untuk mengetahui dia kuli atau bukan, kelihatan tititnya baret gitu. Oh gitu. Kan itu bisa ngecek tangannya. Kenapa itu ngecek titit? Itu sih kalau dia baret atau enggak itu kan memang dari daerah itu kan memang sensitif banget ya. Tapi juga mesti dijaga. Kalau baret-baret kemudian terjadi infeksi itu kan berbahaya juga. Perih. Kemudian kalau kalau hubungan kemudian dia pulang dengan istrinya cairan dari misfinya juga kadang-kadang mengeluarkan cairan membuat dia perih juga gitu loh. Malah jadi terjadi infeksi. Kalau terjadi infeksi dia juga bisa menularkan infeksinya ke istrinya gitu loh. Oke, Kang Didi ada pertanyaan lagi? Paling ini saya penasaran di kampung saya tuh ada kalau misalnya bisa menggugurkan kehamilan Oke. pakai nanas tuh beneran nggak itu dok? dia. Sama spread gitu ya, soda. Nanas ya nanas muda khususnya memang kita sudah teliti ya bahwa itu mengandung hormon kontraksi uterus atau uterusnya bisa berkerut ya karena mengandung yang namanya oksitosin atau sintosinon. Namun ya kepekaan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Nah, dok pakai nanas juga bisa gugur, itu bagi yang sensitif. Bagi yang tidak udah pakai nanas, udah pakai jamu, udah pakai dipijit-pijit soda. sama dukun dan sebagainya, bukannya dia tertolong ya, malah kandungannya pecah, pernah ada sampai berdarah-darah di bawah waktu itu. Bahkan ada yang sampai kandungannya turun ke bawah, keluar sama kandungannya, bukan cuman bayinya aja. Rahimnya Jadi copot nih. tolong makanya kalau memang pengen nggak punya anak lagi, tolong ikut KB. Minimal suami pakai sarung, kok pakai kondom. Itu oke banget kok. Kondom pun nanti nggak enak. Rasanya baal, nggak kayak pakai sarung tangan, enggak. Kondom yang sekarang itu juga ketipisannya sudah 0,01 mm, bayangin aja, udah tipis banget. Ya. Dan 0,02 pokoknya tipis banget sehingga dia tidak mengurangi kenikmatan dari hubungan seks, tapi istri tercegah dari Kehamilan. Oke, Bu Citra, terakhir pertanyaannya. Aku mau nanya nih, kan lagi tuh ada tuh dengar berita yang pasangan gancet. Itu kenapa dok? Apa benar itu terjadi gancet? Apakah? Jadi- laki saya nggak gancet. Orang miskin lagi ya itu. Orang miskin Dan iya gancet seringnya orang miskin ya biasanya. Karena di semak-semak. itu mitos di kalangan orang miskin atau orang golongan ekonomi rendah. Tapi sebenarnya gancet itu tidak terjadi. Gancet itu terjadi karena terjadi vaginisme, terjadi kontraksi karena ketakutan. Tapi kalau dia udah tenang, copot karena dia lagi. kan mengeluarkan lendir. Iya. Pelan-pelan kemudian si laki-lakinya juga penisnya mengecil, dia bisa dicabut lagi. Bukan angker Itu berarti ya? adalah cara di kalangan orang miskin untuk memberitahu jangan melakukan hubungan seks bebas, Oh. apalagi di kuburan, apalagi bahkan disebarkanlah mitos gancet itu. Sebenarnya nggak ada gancet itu. Kalau udah mengecil ya apa cabut aja ya kan. Dan yang namanya Bukan ajab. bukan. Secara fisiologis itu namanya gancet tidak terjadi. Memang ada vaginisme, tapi vaginisme dari awal pun sudah susah masuk. Ketika si wanita itu dia misalnya Kaget. ketakutan, Oke. memang dia akan mengecil. Tapi karena dia ketakutan juga, si yang laki-laki juga mengecil juga. Mr. P yang tadi keras mengecil juga dicabut, udah pakai celana langsung bisa lari dari kuburan.
Jadi sekali lagi ya itu gancet bukan karena azab atau apa. Bukan. Memang Itu ada videonya itu pasti di semak-semak, iya. di pohon, nggak ada di JW Marriott gitu nggak ada pasti. Ada bang sono. Marriott. Bagian daripada edukasi di kalangan miskin itu emang itu ditakutin gancet, ditakutin genderuwo. Oke. Kalau hamil nanti anaknya begini. Sebenarnya itu adalah zaman-zaman dulu untuk nakut-nakutin di kalangan orang-orang yang tidak mengerti. Tapi ya tentu kita harus diluruskan itu tidak terjadi. Yang penting remaja-remaja di sana jangan melakukan hubungan seks bebas. Ingat loh yang namanya HIV/AIDS ini sampai sekarang belum ada obatnya. Oke. Dan kita Indonesia ini sudah Tinggi. ya. Jadi itu semua bisa mengakibatkan kematian. Bahkan kalau satu orang kena HIV/AIDS dia bergaul lagi dengan yang lain akan ketularan. Sementara gejalanya kagak ada. Kecuali kalau sudah pada fase AIDS itu fase terminal. Ya, jadi tolonglah hati-hati. Yang kedua yang kita maksudkan juga di kampung itu jangan yang masih kecil-kecil dinikahin. Itu juga saya sedih banget. Iya juga. 13-14 baru mens 2-3 kali udah dikawinin gitu. Enggak lah dok, zaman sekarang enggak Kasih ada. lah ya zaman sekarang. Sekolahin dulu. Minimal kan sekarang sekolah sampai SMK, SMA udahlah. Setelah itu kan udah 17 mangga gitu. Tapi kalau bisa perempuan juga diperlakukan sama dengan laki-laki. Mereka juga punya hak untuk sekolah setinggi mungkin gitu loh. Nah ini pun pada generasi anak-anak yang Mang Diding. Anak-anak ini sekarang udah mulai gitu loh. Ya jangan hamil lagi. Kemudian Mang Diding juga anak udah cukup. Tapi saya pengen kualitas mereka jauh lebih baik. Golongan miskin naik menjadi golongan Menengah. Oke. Ini pertanyaan terakhir sih dok. Karena yang saya lihat tuh kok LGBT itu di kampung ada nggak dok? Maksudnya? Oh ada banyak. Ada ya? Ada. Tanya. Jujur di Di kalangan kuli apalagi saya pernah dapat juga. pas jemen agak nempel-nempel gitu. Dok, Di kalangan kuli makanya ya. Ada juga orang kampung ya? Orang Orang kampung miskin. itu semua kalangan ada. Ada ya? Ya bahkan ada yang kuli itu ya selain nguli dia main sama itu ya dibayarnya lebih tinggi. Saya dapat kasus itu. Sama mandornya Sama atau? mandornya. Astagfirullah. Kan jujur aja sih kan. tapi kita kalau di proyek kita mandi bareng dok. Nah, Telanjang full. Iya, karena kalau satu-satu kan lama kan. Ya. Jadi Dan ya, itu kan Anda tahu makanya saya sendiri. tahu tititnya baret di situ. Dan itu Anda tahu nggak? Anda Mang Diding mandi bareng-bareng saling lihat-lihatan gitu tuh bisa sama-sama saling tertarik loh. Jijik dok. Iya jijik bagi orang yang normal, tapi bagi orang yang tertarik kan nggak bisa ditentukan yang Tapi mana yang awalnya LGBT. misalkan di distrik, kalau sering mandi bareng lama-lama bisa ada melekat Enggak, nggak? kalau dianya memang dia jijik, oke. Tapi kan bisa lama-lama bergaul sama begitu, dipeluk-peluk sama dia begitu. Tapi Apa kan saya bisa nggak aja tahu ya terjadi. itu LGBT ngelihat titit kuli seperti apa, saya nggak tahu. Enggak kadang. abu-abu kena semen. Oke, jadi kalau sering mandi bareng karena misalnya Ya. di Sorry ya, kita bukan menginikan di daerah-daerah yang sekolah-sekolahnya atau mandi rame-rame. Ya. Maaf ya. Yes. Di tradisional mandi rame-rame itu sering kan tidak semua laki-laki macho penampilannya, tidak semua perempuan juga macho, Iya. lembut, sampai pasti ada kan. Nah mereka itulah yang kadang-kadang masuk ke satu Oke. dan mereka akhirnya kadang-kadang menjadi sasaran bulian mereka, kadang-kadang mereka juga mencari-cari pasangan juga di situ. Banyak itu kasus-kasus yang saya hadapi. Iya, karena kan Rian Jombang itu dari Jombang kan dari desa. Iya dari daerah mana Tapi coba. bis Rogo sih saya belum pernah dengar. Betul. Banyak. Les ban gitu belum ada. Karena jarang. itu faktor gennya ada. Oke. Kemudian faktor lingkungan ada, faktor pembulian ada. Oh. Lingkungan itu 70-80%, tapi faktor gen itu bisa 5%, tapi pas di dalam kandungan, pas di dalam dia misalnya di dalam kandungan ibu ya stres ya karena ditinggal suami misalnya atau itu anaknya bisa menjadi LGBT. Karena kita kan sering lakukan anamnesa, sering lakukan tanya waktu kamu kecil gimana cerita dari mama kamu jadi kata mama saya waktu itu ditangis sama ayah. Jadi kayak gitu. Nah dia juga stresnya terbawa, ya kan? Akhirnya dia bisa menjadi seperti itu. Dok, Jadi banyak faktor. ada korelasinya nggak
LGBT gitu sama kemayu itu apa? Oh enggak ada. Mondek. Itu hanya 15% yang kemayu. Yang melambai jalannya kemayu 15%. Belum tentu ya. 85% justru tampangnya sangat macho. Sangat macho dan ya itu badannya bagus-bagus. Makanya kenapa di gym Ya. diduga ya. Banyak dugaan. Karena saya kalau ngomong kayak gini orang yang nge-gym suka pada protes. Betul. Karena banyak. Tenang. Saya tanya beberapa pasien juga, kamu dapat begitu dari mana? Saya dapat mula-mulanya saya normal. Tapi waktu di gym saya ketemu orang badannya bagus begini-begini. Saya ada rencananya mau dilatih akhirnya jangan malah jadi LGBT. Tapi kalau abis dari proyek nggak ada yang langsung jadi gitu. Nggak ada. Alhamdulillah Minim 4 kalau proyek begitu. lah paling ya. Oke kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Dr. Boyke. Jangan lupa tadi produknya Dr. Boyke Ya. juga semua herbal dan ada Semua yang herbal, saya ada tertarik POM, ini. ada halalnya. Yang paling saya tertarik ada kandungan cabai Jawa dari Jogja ya. Ya cabai Jawanya dari Jogja. Kalau Raja Jawa dari Solo ya. Sampai ketemu lagi di podcast Kesenjangan Sosial selanjutnya.